Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada hari ini, Kamis 24 Februari 2023. Saudara-saudaraku, saya menyapa kita semua dengan penuh sukacita untuk kembali dapat merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku, mari kita merendahkan hati kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami percaya bahwa anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Engkau menyatakan kemurahan-Mu, kasih-Mu bagi setiap kami, dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang Engkau nyatakan di dalam kami. Kami percaya hari ini Engkau terus menuntun kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, biarlah pemberitaan firman-Mu pada hari ini menjadi kesukaan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau menegur kami, membentuk kami menjadi pribadi yang kuat dan benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, biar kami boleh mendengar dan taat melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Yeremia 8 ayat 1 sampai dengan 12. Firman Tuhan hari ini berjudul Ajaran Palsu. Mari kita untuk dapat membaca Alkitab bersama-sama. Pada masa itu demikianlah firman Tuhan, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dosa dan hukuman. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling? Berpaling terus-menerus. Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur, tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari mereka semua berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari hal yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera.
damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh sudah membaca firman Tuhan hari ini, berbicara tentang Yeremia yang mengucapkan firman Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin rohani bangsa Israel. Yeremia menantang mereka yang berkata bahwa mereka bijaksana dan mempunyai hukum Taurat. Yeremia menantang mereka yang secara posisi adalah para imam dan pemimpin rohani. Ya, Yeremia tidak takut kepada mereka, karena walaupun mereka berkata bahwa mereka memiliki Taurat Tuhan yang benar, tetapi jika yang menyampaikannya adalah pendusta. Saudaraku, sesungguhnya kebohongan akan membuat mereka mengaku bijaksana dan menjadi malu. Hal ini didasarkan kepada fakta bahwa kenyataan bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang telah menolak firman Tuhan. Hal ini membuat Yeremia bertanya kepada mereka, kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Tentu orang-orang ini masih memiliki kata-kata yang penuh kebijaksanaan, walau sebenarnya itu adalah semacam kata-kata yang sama dengan kata para motivator dunia. Hikmat yang mereka miliki bukanlah hikmat dari Tuhan, tetapi adalah hikmat manusia semata. Sebagai hukumannya, pada akhirnya kerajaan Yehuda pun dicerai-beraikan oleh Tuhan. Bangsa-bangsa Yehuda dibuang ke dalam pembuangan Babel. Mereka dibuang dengan tidak membawa apa-apa. Ada yang mengalami istri diberikan kepada orang lain, dan para prianya terbunuh di pertempuran. Tanah dan ladang yang mereka miliki dikuasai orang lain, dan banyak hal lainnya. Tuhan menghukum mereka karena semuanya tidak mencari Tuhan, tetapi hanya mengejar untung semata. Bahkan yang lebih menakutkan, bahwa Tuhan mengatakan ada para nabi palsu, imam palsu yang ada di seluruh kerajaan Yehuda, dan semuanya mereka adalah tukang tipu. Saudara-saudaraku, bangsa Israel berpaling dari Allah, tidak mau bertobat dan terus berkubang dalam kenajisan. Pengajaran yang benar sudah menjadi kabur dalam penglihatan mereka. Ketika ada tanda-tanda hukuman Allah, mereka justru semakin menyangkal dan meyakinkan diri sendiri bahwa banyak orang di sekitar mereka semua dalam keadaan yang aman. Tidak ada lagi rasa malu dan sungkan. Mereka tidak dapat melihat jika mereka sudah dipermalukan karena dosanya. Saudaraku, orang percaya di zaman sekarang pun masih banyak yang menyukai hidup dalam kepalsuan. Mereka menduakan Allah dengan mempercayai dusta tanpa memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Jangankan terpanggil untuk bertobat, mereka tidak mau mengakui bahwa diri mereka telah berdosa. Mereka lebih senang mendengarkan pengajaran nabi-nabi palsu karena pengajaran mereka terasa mudah, ringan, bahkan menjanjikan banyak berkat dan sukacita. Dengan begitu mereka dapat mengaku sebagai pribadi yang beragama, sekalipun kehidupan mereka dipenuhi kebiasaan dosa. Saudaraku, akankah kita membiarkan hidup kita dalam tabiat yang demikian? Tidak ada hal lain dapat kita lakukan untuk menjaga diri dari kepalsuan selain kembali kepada kemurnian hidup di dalam pertobatan. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Kita semua pasti mempunyai Alkitab. Bahkan Alkitab begitu mudah diunduh melalui telepon genggam pintar kita. Apakah kita sudah membaca, memahami, dan melaksanakan perintah Tuhan di dalamnya? Apakah selama ini kita masih di jalan yang benar?
Di akhir zaman ini banyak sekali nabi-nabi palsu. Ajaran-ajaran yang dapat membuat tumpul kepekaan rohani terhadap pesan Tuhan yang sesungguhnya. Ajaran yang selalu mengajar tentang kebaikan dan kasih Tuhan dan tidak ada penghukuman di dalamnya. Saudara-saudaraku, marilah kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan setiap hari, beribadah dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Karena hubungan yang baik dengan Tuhan dapat membuat kita tahu ajaran-ajaran palsu ataupun yang bukan. Semua yang palsu pasti lebih mudah dan murah, sedangkan yang asli bernilai mahal dan kekal. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari saya ajak kita untuk tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Engkau memberikan kami terus hati yang haus akan Tuhan. Kami mau meningkatkan hubungan kami, persekutuan kami dengan Engkau, sehingga kami boleh belajar ajaran Tuhan dan tidak disesatkan. Kami percaya Engkau menuntun mengajar kami. Roh Kudus memberikan kami ilham, Roh Kudus memberikan kami hikmat, Roh Kudus yang memberikan kami pengertian. Terima kasih Bapa, ini doa kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami hanya ke tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. God bless you all.